Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desto Yoga Firmansyah. Di sini saya akan menjelaskan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul pemeriksaan globulin. Sebelumnya, perkenalkan nama anggota tim saya yaitu Muhammad Falin Alfairus dengan NIM 010 dan saya sendiri Desto Yoga Firmansyah dengan NIM 047. Topik yang saya bahas di sini yang pertama yaitu definisi, yang kedua metode pemeriksaan, yang ketiga prinsip, yang keempat alat dan bahan, yang kelima SOP, yang keenam rumus perhitungan, yang ketujuh spesifikasi, yang kedelapan faktor-faktor yang mempengaruhi validitas hasil pemeriksaan, yang kesembilan kesimpulan. Yang pertama yaitu definisi. Globulin adalah kelompok protein yang tidak larut dalam garam encer. Globulin terdiri atas beberapa kelompok protein lagi. Globulin berfungsi sebagai pengangkat lemak, vitamin, hormon, dan mineral. Selain itu, globulin juga berguna untuk membentuk fibrinogen, muskulin, kristalin, dan antibodi. Pemeriksaan dengan sampel darah untuk memeriksa jumlah protein albumin dan globulin. Albumin dibuat oleh hati membentuk sekitar 60% dari total protein. Albumin mencegah cairan bocor keluar dari pembuluh darah, memelihara jaringan, dan mengangkut hormon, vitamin, dan obat-obat dan zat-zat seperti kalsium di seluruh tubuh. Selanjutnya yaitu metode spektrofotometri. Mempunyai dua metode, yaitu pemeriksaan protein total metode Biuret dan pemeriksaan albumin menggunakan warna hijau bromokresol. Yang pertama yaitu pemeriksaan protein total metode Biuret. Konsentrasi protein total yang menurun dapat dideteksi pada sintesis protein yang rusak di hati, kehilangan protein karena gangguan fungsi disfungsi ginjal, malabsorpsi usus atau defisiensi usus. Peningkatan kadar protein terjadi pada gangguan inflamasi kronis, sirosis hati, dan dehidrasi. Selanjutnya yaitu pemeriksaan albumin menggunakan warna hijau bromokresol. Pengukuran albumin dalam serum digunakan untuk diagnosis dan pemantauan penyakit hati. Misalnya sirosis hati. Lebih lanjut, kadar albumin menunjukkan status kesehatan dan gizi individu, dan oleh karena itu digunakan untuk mendeteksi malnutrisi dan prognosis pada pasien rawat inap lansia. Selanjutnya yaitu metode non-applet. Pemeriksaan yang digunakan untuk mengetahui adanya protein jenis globulin secara kualitatif. Pemeriksaan ini menggunakan larutan amonium sulfat jenuh yang terdiri dari 80 gram amonium sulfat dalam 100 ml Aquades. Yang ketiga yaitu tes metode Panji. Pemeriksaan ini menggunakan larutan jenuh fenol dalam air phenolum liquefactum 10 ml dalam 90 ml Aquades yang disimpan beberapa hari di dalam lemari gerab atau lemari pengeram dengan suhu 30 derajat Celcius. Prinsip pemeriksaan pandi globulin dalam keadaan asam akan menggumpal atau terjadi kekeruhan. Selanjutnya yaitu prinsip spektrofotometri. Prinsip spektrofotometri mempunyai dua prinsip, yaitu pemeriksaan protein total metode Biuret dan pemeriksaan albumin menggunakan warna hijau bromokresol. Yang pertama adalah pemeriksaan protein total metode Biuret. Protein membentuk kompleks warna biru violet dengan ion tembaga dalam larutan basa. Absorbansi warna berbanding lurus dengan konsentrasinya. Yang kedua yaitu pemeriksaan albumin menggunakan warna hijau bromokresol. Dengan adanya bromokresol hijau pada pH sedikit asam, albumin serum menghasilkan perubahan warna indikator dari kuning, hijau menjadi hijau biru. Selanjutnya yaitu prinsip non-applet. Protein dalam suasana asam akan membentuk endapan atau gumpalan berbentuk seperti cincin. Makin tinggi kadarnya, makin cincin yang terbentuk akan semakin tebal. Yang terakhir yaitu Pandi. Prinsip pemeriksaan pandi globulin dalam keadaan asam akan menggumpal sehingga terbentuk kekeruhan apabila LCS ditambahkan dengan bereaksi Pandi. Selanjutnya alat dan bahan spektrofotometri, pemeriksaan protein total metode Biuret. Alat tabung reaksi spektrofotometer, rak tabung reaksi, inkubator, mikropipet, tip biru, kuning, dan putih. Bahan Aquades, sampel natrium hidroksida 100 mmol per liter dan natrium tartat 17 mmol per liter. Natrium hidroksida 500 mmol per liter, kalium natrium tartat 80 mmol per liter, kalium iodida 75 mmol per liter, dan tembaga sulfat 30 mmol per liter. Larutan standar mengandung serum albumin sapi kurang dari 5%, dan yang terakhir larutan NaCl
9 gram per liter. Selanjutnya, alat dan bahan spektrofotometri, pemeriksaan albumin menggunakan warna hijau bromoskerol. Alat tabung reaksi, rak tabung reaksi, spektrofotometer, mikropipet, dan tip. Yang terakhir inkubator. Bahan Aquades, larutan NaCl 9 gram per liter, sampel reagen buffer sitrat pH 4,2 30 mmol per liter, bromoskerol hijau 0,26 mmol per liter. Yang terakhir larutan standar 5 gram per desiliter. Selanjutnya alat dan bahan non-applied. Alat tabung reaksi, rak tabung reaksi, pipet tetes. Bahan larutan amonium sulfat jenuh dan sampel LCS. Selanjutnya alat dan bahan metode Pandi. Alat tabung reaksi, rak tabung reaksi, pipet tetes. Bahan larutan fenol jenuh dalam air dan sampel LCS. Yang selanjutnya adalah SOP atau Standar Operational Procedure. Yang pertama adalah menggunakan metode spektrofotometri, yaitu pemeriksaan protein total dengan metode Biuret. Yang pertama kita setting terlebih dahulu fotometrinya dengan panjang gelombang 540 nanometer dengan jalur optik 1 cm dan suhu 20-25 Celcius atau 37 derajat Celcius. Selanjutnya kita buat belangko dan sampelnya. Untuk belangko kita gunakan distilasi air atau Aquades sebanyak 20 mikroliter, lalu reagen 1 sebanyak 1000 mikroliter. Lalu untuk sampel kita menggunakan sampel atau standar dengan volume 20 mikroliter dan reagen 1 sebanyak 1000 mikroliter. Setelah itu campurkan atau homogenkan dan baca absorbansi A1 setelah 1-5 menit pada suhu 20-25 derajat Celcius atau 37 derajat Celcius. Lalu tambahkan reagen 2, yaitu belangko dan sampelnya. Lalu homogenkan, campur. Setelah itu inkubasi terlebih dahulu selama 5 menit pada suhu 20-25 derajat Celcius atau 37 derajat Celcius. Kemudian baca absorbansi A2 selama 60 menit. Setelah itu hitung dengan perhitungan absorbansi 2 dikurangi absorbansi 1 dikali sampel atau standar. Selanjutnya masih pada metode spektrofotometri, tapi yang kedua ini pemeriksaan albumin menggunakan warna hijau bromoskerol. Yang pertama kita setting terlebih dahulu fotometernya dengan panjang gelombang 540-600 nanometer dengan jalur optik 1 cm dan suhu 20-25 derajat Celcius atau 37 derajat Celcius pada pengukuran terhadap reagen kosong. Kita buat terlebih dahulu belangko dan sampelnya, yaitu untuk belangko tambahkan 10 mikroliter Aquades dengan reagen 1000 mikroliter, lalu pada sampel tambahkan sampel 10 mikroliter lalu dengan reagen 1000 mikroliter. Kemudian homogenkan, setelah itu inkubasi kurang lebih 10 menit dan baca absorbansinya terhadap belangko reagen dalam waktu 60 menit. Yang selanjutnya yaitu menggunakan metode non-applied. Yang pertama beri 1 mili reagen non dalam tabung reaksi. Yang kedua tambahkan sampel sebanyak 2 tetes melalui dinding tabung. Lalu jika positif akan terbentuk cincin putih dan jika negatif tidak terbentuk cincin putih. Amati dengan cermat. Lalu yang ketiga menggunakan metode Pendi. Yang pertama, masukkan 1 mili reagen Pendi pada tabung reaksi. Lalu tabung ditaruh di depan latar belakang berwarna hitam. Teteskan 3 sampel LCS dengan perlahan, lalu amati perubahan yang terjadi. Lalu masuk pada rumus perhitungan. Dikarenakan pada 3 metode yang menghasilkan hasil secara kuantitatif itu hanya pada metode spektrofotometri, jadi yang terdapat rumus perhitungan adalah hanya pada metode spektrofotometri.
Untuk spektrofotometri, pemeriksaan protein total metode Biuret, yaitu rumusnya total protein gram per desiliter sama dengan absorbensi sampel dibagi absorbensi standar dikali konsentrasi standar gram per desiliter. Lalu untuk metode spektrofotometri pemeriksaan albumin menggunakan warna hijau bromokresol, yaitu albumin gram per desiliter sama dengan absorbensi sampel dibagi absorbensi standar dikali konsentrasi standar gram per desiliter. Jadi untuk mencari globulin sama dengan protein total dikurangi albumin. Selanjutnya yaitu nilai rujukan. Pada metode spektrofotometri pemeriksaan protein total metode Biuret, orang dewasa memiliki nilai rujukan sebesar 6,6 sampai 8,8 gram per desiliter. Berbeda dengan anak-anak pada usia 1 sampai 30 hari dan berjenis kelamin perempuan sebesar 4,2 sampai 6,2 gram per desiliter. Berbeda dengan laki-laki yaitu sebesar 4,1 sampai 6,3 gram per desiliter. Yaitu pada anak-anak usia 1 sampai 6 bulan pada jenis kelamin perempuan sebesar 4,4 sampai 6,6 gram per desiliter, sedangkan laki-laki 4,7 sampai 6,7 gram per desiliter. Lalu pada anak-anak dengan usia 6 bulan sampai 1 tahun untuk jenis kelamin perempuan sebesar 5,6 sampai 7,9 gram per desiliter, sedangkan pria atau laki-laki 5,5 sampai 7,0 atau 7 gram per desiliter. Lalu untuk umur 1 sampai 18 tahun untuk perempuan sebesar 5,7 sampai 8,0 atau 8 pas gram per desiliter, sedangkan laki-laki 5,7 sampai 8 pas gram per desiliter. Yaitu pada metode spektrofotometri pemeriksaan albumin menggunakan warna hijau bromokresol, orang dewasa memiliki nilai rujukan 3,5 sampai 5,2 gram per desiliter atau 35 sampai 52 gram per liter atau 507 sampai 756 mikromol per liter. Selanjutnya nilai rujukan pada metode non-appelled, yaitu negatif apabila tidak terdapat cincin, lalu positif 1 apabila cincin putih dan dikocok menghilang dan cairan seni, lalu positif 2 apabila cincin putih bila dikocok menyebabkan cairan sedikit keruh, lalu positif 3 cincin putih bila dikocok menyebabkan cairan tampak seperti awan, lalu positif 4 cincin putih bila dikocok menyebabkan cairan sangat keruh. Lalu pada metode Pendi nilai rujukannya negatif, tidak ada keruhan. Selanjutnya positif 1 keruh jelas, positif 2 keruh seperti awan, positif 3 keruh seperti awan besar, yang terakhir positif 4 sangat keruh seperti susu. Lalu terdapat spesifikasi metode pemeriksaan. Spesifikasi di sini yaitu hanya terdapat pada metode pemeriksaan spektrofotometri. Pemeriksaan spektrofotometri, pemeriksaan protein total metode Biuret. Tidak ada gangguan yang diamati oleh asam askorbat hingga 30 mg per desiliter, bilirubin hingga 40 mg per desiliter, hemoglobin hingga 500 mg per desiliter, dextran hingga 2000 mg per desiliter, dan lipemia hingga 1000 mg per desiliter trigliserida. Lalu pada metode spektrofotometri pemeriksaan albumin menggunakan warna hijau bromokresol, tidak ada gangguan yang diamati oleh asam askorbat hingga 30 mg per desiliter, bilirubin hingga 40 mg per desiliter, hemoglobin hingga 400 mg per desiliter, dan lipemia hingga trigliserida hingga 500 mg per desiliter. Lalu berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi validitas hasil pemeriksaan. Yang pertama adalah quality control alat dilakukan sebelum digunakan.
Yang kedua, alat yang digunakan harus bersih dan kering serta terhindar dari debu, lemak, dan bahan kimia yang lain. Lalu nomor 3, dipastikan reagen yang digunakan dalam keadaan baik dan tidak kadaluarsa. 4. LCS yang diteteskan pada reagen terhindar dari sedimen atau endapan agar tidak menyebabkan hasil positif palsu. Pada saat pengamatan hasil menggunakan latar belakang hitam agar mudah melihat kekeruhan berwarna putih. 6. Sampel yang digunakan harus benar-benar bebas dari kontaminasi protein plasma. 7. Sampel LCS yang digunakan harus bebas dari darah karena jika mengandung darah akan menyebabkan kadar protein yang tidak valid. 8. Penyimpanan spesimen harus pada suhu dan ruang yang tepat untuk mencegah kerusakan dan keinvalidan hasil. Jadi yang terakhir adalah kesimpulan, yaitu metode spektrofometer dengan pemeriksaan protein total metode Biuret. Salah satu metode pemeriksaan ini adalah metode Biuret dengan protein membentuk kompleks warna biru violet dengan ion tembaga dalam larutan basa. Absorbansi warna berbanding lurus dengan konsentrasinya, dengan nilai rujukan pada orang dewasa 6,6 sampai 8,8 gram per desiliter. Lalu metode spektrofometer, pemeriksaan albumin menggunakan warna hijau bromokresol. Pemeriksaan ini menggunakan prinsip dengan adanya bromokresol hijau pada pH sedikit asam, albumin serum menghasilkan perubahan warna indikator dengan kuning sampai hijau menjadi hijau kebiruan. Dengan nilai rujukan pada orang dewasa 3,5 sampai 5,2 gram per desiliter. Lalu pada metode non-appelled, ini digunakan untuk mengetahui adanya jenis protein globulin secara kualitatif. Pemeriksaan ini menggunakan larutan amonium sulfat dengan 100 ml aqueous. Prosedur pemeriksaan dengan menambahkan 2 tetes spesimen LCS melalui dinding tabung pada 1 ml reagen non-appelled, hasil positif apabila terdapat cincin putih. Lalu metode yang terakhir, PENDI. Pemeriksaan ini digunakan untuk mengetahui adanya protein jenis globulin dan albumin secara kualitatif. Pemeriksaan ini menggunakan larutan fenol jenuh yang dibuat dengan 10 ml penolom liquefactum dalam 90 ml aqueous dan disimpan selama beberapa hari dalam lemari gelap. Pemeriksaan ini dilakukan dengan menambahkan 2 tetes spesimen LCS ke dalam 1 ml reagen PENDI. Hasil baca segera dan dinyatakan positif apabila terbentuk kekeruhan berwarna putih yang bervariasi dari kabut halus hingga menyerupai gumpalan. Intensitas kekeruhan tersebut dipengaruhi oleh kadar protein LCS. Sekian presentasi yang kami paparkan mengenai pemeriksaan globulin. Mohon maaf bila terdapat salah tutur kata. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.